Baik, selamat sore Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Pada siang hari ini kita akan mengadakan webinar dengan narasumber adalah Pak Andi Prabowo, SPD. Beliau mengajar di PLB Manggar. Semoga webinar ini berjalan dengan baik dan lancar. Eh, Saya sebagai host juga tidak berlama-lama. Saya berharap webinar ini juga bisa bermanfaat bagi kita dan kita bisa mengikutinya dengan baik. Kemudian mungkin untuk seterusnya saya akan memberikan kepada Ibu Erlisa sebagai moderator, Ibu. Baiklah, Assalamualaikum semuanya. Terima kasih pada Bu Mei. Hari ini kita akan melakukan webinar dengan tema mengenal bahasa tanpa suara, Cibi dan Bisindo. Nah, yang merupakan narasumbernya adalah Pak Andi Prabowo dari PLB Negeri Manggar. Itu kan Pak, benar PLB kan kalau Manggar ya? Ya, Ya, sama itu aja, Bu. langsung aja ke Pak Andi untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Eh, Selamat siang, Ibu Bapak semua. Perkenalkan, nama saya Andi Prabowo dari SLB Negeri Manggar. Di sini saya akan memaparkan mengenai bahasa tanpa suara. Kalau kita berbicara tentang bahasa, bahasa merupakan salah satu alat komunikasi di mana komunikasi setiap orang biasanya memerlukan komunikasi dua arah ataupun lebih. Namun, di satu sisi, semua orang tidak bisa berkomunikasi secara dua arah, melainkan ada yang hanya bisa mendengar, namun ada yang juga tidak bisa mendengar. Sehingga untuk mereka yang berkebutuhan khusus, seperti tunarungu, mereka membutuhkan alat komunikasi perantara penghubung di mana mereka bisa saling mengerti dan saling memahami apa yang mereka maksud. Sehingga bahasa tanpa suara di sini merujuk kepada salah satu komunikasi tunarungu yaitu bahasa isyarat. Tanpa panjang lebar, saya akan memaparkan dengan menggunakan PowerPoint sehingga lebih gampang dan mudah untuk dipahami untuk Ibu Bapak semua. Di sini saya akan memaparkan beberapa poin mengenai bahasa isyarat itu sendiri dan sedikit antara perbedaan antara Sibi dengan Bisindo. Mungkin sekarang belum saya jelaskan Sibi itu apa sih atau Bisindo itu apa sih. Nanti akan lebih lanjut saya paparkan dalam presentasi PowerPoint saya. Baik. Mengenal bahasa tanpa suara, Sibi dan Bisindo. Pengertian dari segi bahasa, seperti yang tadi saya jelaskan, saya paparkan di awal, bahasa merupakan kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya, menggunakan tanda misalnya kata dan gerakan. Bahasa ini berfungsi sebagai alat interaksi manusia untuk berpikir serta menyalurkan arti kepercayaan dalam masyarakat. Bahasa memiliki fungsi yang sangat besar dalam peradaban dunia. Kenapa? Bahasa ini salah satunya yaitu untuk mempersatukan suatu kelompok, daerah, bangsa, dan juga negara, bahkan satu dunia sekalipun. Kemudian yang kedua, bahasa ini juga berfungsi merupakan untuk komunikasi dan memahami maksud serta tujuan.
Sehingga bahasa dipergunakan di semua tempat, di semua kelompok di seluruh dunia ini. Sedangkan ragam dalam bahasa itu sangat banyak. Bahasa memiliki keunikan tersendiri dari bunyi, dari bentuk tulisan, dan lainnya. Dalam bahasa itu terdapat tulisan. Jadi bahasa itu ragamnya banyak. Ada itu terdiri, sedangkan dari bahasa dalam tulisan ada yang berbentuk alfabet, angka, serta simbol. Dalam alfabet ini sering kita lihat bahasa itu ada bahasa Mandarin dengan penulisan Mandarin, ada itu bahasa Jepang dengan penulisan Jepang, atau yang seperti saat sekarang ini lagi tren-tren Korea kayak gitu, yaitu bahasa Korea dengan tulisan Korea. Bahkan di dalam negeri sendiri kita bahasa ini ragam tulisannya banyak. Ada itu tulisan Sanskerta, seperti tulisan-tulisan relief. Kemudian dari angka sendiri, Dulu ya Kak ya. yaitu angka. Kacau ini kalau Kemudian ada angka, tulisan angka yang pada umumnya kita ketahui. Kemudian ada tulisan Arab, ada tulisan Jepang, dan sebagainya. Dan sekarang masuk ke bagian orang dengan hambatan bicara dan pendengaran. Biasa yang disebut orang dengan tunarungu. Tunarungu ini berasal dari dua suku kata, yaitu tuna yang berarti kurang, serta rungu yang berarti pendengaran. Jadi secara garis besar, orang itu bisa dikatakan sebagai tunarungu apabila ia tidak mampu mendengar atau kurang mampu mendengar suara yang pada umumnya ada. Jadi keywordnya adalah tidak mampu mendengar atau kurang mampu mendengar. Dan klasifikasi secara ringan bisa dijelaskan secara 3 tahap, yaitu tunarungu yang mengalami masalah pendengaran ringan, yaitu masih memiliki sisa pendengaran dan bisa dibantu dengan tanpa dibantu dengan alat bantu. Sedangkan yang kedua, tunarungu kategori sedang, yaitu bisa tunarungu yang mengalami hambatan namun masih memiliki sedikit sisa pendengaran, namun membutuhkan alat bantu berupa hearing aid, alat bantu dengar. Serta yang terakhir adalah tunarungu berat, yaitu tunarungu yang mengalami hambatan, tidak memiliki sisa pendengaran sama sekali, walaupun dibantu dengan alat bantu dengar. Bahasa dan komunikasi tunarungu. Tunarungu dalam berkomunikasi ada banyak ragam bahasa. Ada yang menggunakan komunikasi total, ada yang menggunakan bahasa isyarat. Itu semua ragam bahasanya banyak dipergunakan. Namun secara garis besar, tunarungu ini lebih cenderung dalam penggunaan bahasa isyarat. Bahasa isyarat yaitu suatu bahasa komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan pergerakan tubuh, tangan, serta ekspresi wajah. Perbedaan yang mendasar antara isyarat dan lisan yaitu modalitas atau sarana produksi dan persepsinya. Bahasa lisan ini diproduksi melalui ucapan oral dan dipersepsikan melalui pendengaran. Sementara bahasa isyarat menggunakan gestur, gerakan tangan, dan dipersepsikan melalui visual ataupun penglihatan. Sehingga bahasa lisan dan bahasa yang bersifat oral auditoris, sementara bahasa isyarat berupa visual dan gesturis. Bahasa isyarat di Indonesia itu ada 2 versi, yaitu SIBI, yaitu Sistem Isyarat Bahasa Indonesia, kemudian yang salah satunya lagi ada Bisindo, yaitu Bahasa Isyarat Indonesia. Nah, ini salah satu contoh video, bisa disaksikan terlebih dahulu.
Mukamu kelihatan di dalam layar. Dengeran? Oh, Marco. Oke. Mana nggak suaranya ya? Baik, itu salah satu contoh dari yang diperagakan. Saya itu ambil di YouTube dengan keywordnya itu belajar CB. Jadi CB itu tadi seperti yang dijelaskan, isyarat-isyarat yang digunakan dari A sampai Z. Kemudian di sini kita mengenal Bisindo. Bisindo itu secara arti yaitu singkatan dari Bahasa Isyarat Indonesia. Contoh dari Bisindo, saya akan perlihatkan contoh dari Bisindo itu memiliki perbedaan dari gerakannya. Ini untuk huruf P, ini untuk huruf Q. Pak Andi, waktunya Ya.
3 menit, jadi mohon dipercepat. Ya, ya. Jadi itu salah satu contoh dari Basindo itu sendiri. Sibi dan Bisindo itu bukan menjadi suatu perbedaan karena Sibi itu merupakan bahasa isyarat yang diadopsi dari ASL, American Sign Language, yaitu isyarat Amerika. Sedangkan Bisindo ini merupakan bahasa isyarat yang dikembangkan sendiri oleh tunarungu yang ada di Indonesia karena mereka merasa bahasa isyarat yang diterapkan di Sibi itu bukan mereka berasal dari kelompok mereka itu sendiri. Namun mereka tidak menolak, namun mereka menjadikan bahasa Sibi dan Bisindo ini menjadikan bahasa Indonesia dalam versi isyarat menjadi lebih kaya akan makna dan lebih kaya dan lebih beragam. Jadi kesimpulannya adalah mana yang lebih baik antara Sibi dan Bisindo? Kedua-duanya, Sibi dan Bisindo merupakan bahasa yang lahir dan berkembang di Indonesia. Sibi yang berasal dari tingkat ajaran sekolah, sedangkan Bisindo berasal dari lahir dari tunarungu itu sendiri tanpa campur tangan sedikit pun dari orang normal. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa antara Sibi dan Bisindo bukanlah menjadi pembeda, melainkan menjadi suatu pelengkap. Terima kasih, itu saja pemaparan dari saya mengenai bahasa tanpa suara. Oke, sebelum saya akhiri, saya ingin sedikit memberikan kuis. Sebelum saya memberikan kuis untuk Ibu, Bapak, boleh mengamati setengah menit terlebih dahulu, melihat syarat dari CB. Oke, diperhatikan karena soal dari kuis yang akan saya berikan tidak jauh dari penyimbolan bahasa isyarat, terutama dari CB. Saya mengambil dari CB-nya saja. Oke, oke, saya sharing di ini di chat ya, Ibu Bapak semua. Oke, sebentar ya, Bu. Ya, tunggu dulu. Andi lagi mencari kuisnya. Iya, maaf. Sabar, sabar menanti. Oke, Sudah bisa, Pak? oke. Oke, Ibu Bapak mohon dicoba semuanya. Mana ya? Oke. Oh, ini ya. Termasuk saya, Pak, ya, nyoba ya? Ya, boleh semuanya dicoba, Bu. Oke. Ya. Kalau ada yang salah soalnya bisa dikoreksi. Ya, Bu Erlisa yang ngerti pasti. Oh, enggak. Aduh. Sudah terbiasa ya Bu ya. Lumayan. Ini saya juara 1 dapat apa ini, Pak? Dapat Lupa ini. doa Apa ini ya? restu ya, Bu. Dapat sepeda. Ih,
Oh, ada 10 soal, lumayan. Banyak ya Pak, soalnya 10. Lumayan. Wah, salah semua nih saya nih, nggak ngerti. Wah, ternyata jadi belajar nih ya, biasa ini ya. Iya, bagi-bagi pengalaman Ibu. Wah, benar benar benar. Ternyata. Oke, Udah saya. oke, terima kasih. Itulah Oke. pengenalan sedikit mengenai bahasa isyarat. Saya berharap bukan semua orang ngerti bahasa isyarat, tapi setidak-tidaknya bahasa isyarat ini sebenarnya sudah ada di kita, bukan hanya untuk tunarungu, tetapi untuk kita semua. Sehingga diharapkan seluruh masyarakat bisa mengerti sedikit isyarat, sehingga apabila bertemu dengan mereka yang mengalami hambatan dalam komunikasi, bisa menolong dan bisa membantu mereka. Saja akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Pak Andi telah memaparkan bahasan tentang BC dan Bisindo, anak tunarungu, dan semoga menambah pengetahuan bagi kita. Jadi di dalam bahasa anak tunarungu itu kalau misalnya itu ada kontal, ya, ada penggunaan CB dan Bisindo yang kadang-kadang jadi perdebatan walaupun tidak seharusnya diperdebatkan juga gitu karena sama-sama baik mungkin pada penggunaannya. Kalau sekarang itu sepertinya Bisindo tuh jadi bahasa gaul gitu. Mungkin bahasa gaulnya anak tunarungu. Ya benar. Jadi mungkin ada yang mau bertanya. Kayaknya di kolomnya banyak banget yang bertanya ini. Pengetahuan tentang apa anak-anak tunarungu ini, Bu ya. Semakin Ya, oh menambah mungkin Bu wawasan. Mei mau bertanya. Boleh saya nanya? Boleh Bu, boleh Bu. Boleh ya. Nah, maksudnya Ya. secara ini kan Pak Andi kan sudah banyak nih ya berpengalaman dengan anak-anak di tunarungu nih ya atau anak-anak yang berkebutuhan khusus lah kita bilang. Jadi kadang-kadang saya mau tanya apakah keadaan itu maksudnya gini, tingkat seberapa besar tingkat psikologis anak itu terhadap kekurangannya gitu loh Pak. Mungkin itu aja. Hmm, Terima kasih Pak Andi. baik, bisa langsung saya jawab, Ibu moderator. Oh, silakan langsung Pak, karena ya pertanyaannya cukup banyak. Mungkin dari Bu Mei yang kita pilih pertanyaannya. Iya. Nah, terima kasih. Ya, mungkin tidak semua pertanyaan yang bisa saya jawab dari sekian banyak peserta yang hadir. Baik, Bu Mei. Eh, Bahasa ini menjadi permasalahan bagi mereka yang mengalami hambatan tunarungu ini itu sendiri. Salah satu contohnya dengan keterbatasan bahasa, mereka itu tidak tahu terkadang hal apa yang baru yang harus diucapkan. Mereka itu harus melihat teman-temannya dulu, itu trennya isyaratnya seperti apa. Misalkan.
Misal sekarang lagi booming Webex atau Zoom. Saya sendiri belum tahu Bu isyaratnya seperti apa. Oh iya. Karena siswa di tempat kami tidak ada yang menggunakan itu, jadi saya tidak tahu isyaratnya apa. Dan biasanya nanti ketika itu sudah familiar bahasanya, mereka akan mendapatkan isyarat dalam Oh, bentuk yang sesimpel-simpelnya. ya. Karena si B yang tadi itu berbentuk alfabet, Ibu, dan Bisindo itu berbentuk alfabet. Pada kenyataannya isyarat itu sebenarnya ada yang mereka lakukan lebih simpel, satu gerakan sudah satu kata. Contohnya kan seperti ini, saya. Itu dalam CB itu sudah satu kata itu saya. Ataupun seperti ini ibu. Itu sudah satu kata. Tapi yang Oke. saya Maaf, paparkan kali maaf ini Pak mengganggu. Ini waktunya mungkin tinggal beberapa menit lagi. 5 menit. Oh, Bukan iya, mau iya, menghalangi siap. Bapak menerangkan. Saya ngerti. Sangat 1 menit lagi, Pak. antusias 1 menit sekali. lagi aja ya. Ya, iya 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 Bu, terima kasih. mengingatkan. Ya, Jadi maksudnya 1 menit benar-benar lagi aja. memang menambah wawasan saya secara pribadi, Pak. Nah, Iya iya sepertinya Bu. anak-anak tunarungu itu juga ini ya, kreatif berarti bisa menemukan caranya sendiri untuk membahasakan sesuatu, gitu ya. Iya benar Ibu. Karena tunarungu itu sekali dilatih, seperti contohnya tari itu kalau gurunya hebat ngajar tari itu siswanya luar biasa itu pandai menari. Walaupun tidak bisa mendengar tapi dia luar biasa, bisa bergerak dan mengikuti irama. Ibu Itu Erlisa saja gitu Ibu. ya. Baik, terima Ya, kasih terima kasih Bu, Pak. Pak Andi. Ya, makasih Bu Mei atas pertanyaannya dan Pak Andi. Jadi Bu, kalau untuk secara ini anak tunarungu itu pede banget Bu sebenarnya. Cuman memang mereka kendalanya di bahasa. Tuh, jadi ya seperti itu untuk psikologisnya sebenarnya mereka tuh pede banget aslinya kalau anak tunarungu. Tapi memang dalam bahasa mereka terbatas. Gitu ya Pak Andi? Iya Baiklah, benar sekali Bu Elisa. mungkin inilah yang apa namanya kita tutup pertanyaannya karena nggak mungkin kita jawab satu-satu nanti bisa dijapri ya gitu PakAndi ya Iya iya Oke. saya karena mohon materinya maaf. Iya mohon maaf materinya sudah. materinya baik sekali gitu apa enak sekali sebenarnya tapi karena keterbatasan waktu kita jadi mungkin inilah pemaparan dari Pak Andi. Terima kasih dan mungkin kita kasih aplaus dulu buat Pak Andi yang meriah. Wow. Ya terima kasih banyak. Ya, saya kembalikan ke saya apa namanya Bu Erisa sebagai moderator, mengembalikan kepada host. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Erlisa sebagai moderator, kepada Pak Andi Prabowo, saya ucapkan terima kasih selaku narasumber, betul-betul membuat kita semakin menambah pengetahuan kita, dan juga Bapak Ibu yang hadir di sini, ya kami, saya atas nama host ya, mohon maaf apabila ada salah kata, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang banyak tadi dari Bapak Ibu, mungkin nanti bisa japri saja ya Bapak Ibu. Uh, kemudian inilah akhir daripada webinar kita ini. Mungkin sempat enggak untuk Pak Andi closing statement begitu, Pak Andi? Masih sempat enggak? Kira-kira Oke Ibu. sedikit saja. Eh, bahasa itu ragamnya banyak, tapi jangan perlakukan mereka yang tidak bisa berkomunikasi hanya dengan keadaan yang terbatas. Terima kasih. Oke, terima kasih applause untuk Pak Andi Prabowo. Saya akhiri webinar ini dengan ucapan terima kasih, salam sehat, dan sampai bertemu di webinar berikutnya. Terima kasih. Linknya di bawah ini. Bu kirim linknya. Iya, di bawah ini ya. Linknya. Ya. Oke, masih ada waktunya. Mungkin sedikit lagi Bu ya. Udah pindah Bu. Udah pindah ya. Ini Ya, saya link baru. terus saya end Di- ini atau gimana? Ke Di N aja recordnya Bu. saya yang end ya. Recordnya di N aja. Ya. Ini kan mau pindah, kita keluar dulu.